Iya, recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri Nurwiri Adesia sebagai moderator. Yang kedua Nur Sapna Salsabila, yang ketiga Muhammad Haigel, yang keempat Andini Amelia Putri, yang kelima Naomi Mega Suryani, yang keenam Husnul Khotimah, yang ketujuh Chairul Masyur. Adapun materi yang kami bawakan, fenomena LGBT di negara ideologi Pancasila. Yang pertama akan dibawakan oleh Saudari Sapna Salsabila. Baik, terima kasih. Langsung saja fenomena LGBT di negara ideologi Pancasila. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Awalnya pada tahun 1990, LGBT digunakan untuk merujuk pada kelompok homoseksual dan transgender saja. Sekarang singkatan ini melingkupi lebih banyak orientasi seksual dan beragam identitas gender. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Muhammad Haigel Jimli. Korelasi bertentangannya LGBT dengan Pancasila. Korelasi bertentangannya LGBT dengan Pancasila bisa dilihat dalam sila pertama dan sila ketiga Pancasila. Bunyi sila pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tafsir maksud dari sila pertama ini adalah Indonesia adalah negara beragama yang mengakui adanya Tuhan. Terdapat 6 agama diakui oleh negara yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dari keenam agama tersebut, tidak ada membenarkannya adanya penyimpangan orientasi seksual seperti hubungan seksual sesama jenis, biseksual, dan mengubah kodrat seksual manusia. Bahkan dalam agama tertentu pun tidak membenarkan adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan tali pernikahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andini. Baiklah, selanjutnya pada sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam LGBT terkandung paham kebebasan dan itu bertentangan dengan adat ketimuran. Jika ditinjau dari perspektif kemanusiaan, juga bertentangan terutama saat ada kelompok minoritas yang meminta diakui keberadaannya. Apalagi kalau minta disahkan dengan undang-undang. Jika perilaku LGBT tetap dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya berlaku pelaku yang mendapatkan imbas, tapi semua masyarakat bisa terkena dampaknya. Solusi jika itu penyakit harus dirangkul dan diobati secara medis. Namun kalau itu suatu paham itu jelas bertentangan dengan Pancasila. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Naomi Mega. Baik, langsung saja. Kemudian bunyi sila ketiga dalam Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Keberadaan LGBT diketahui banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Dengan arti lain, keberadaan LGBT bisa jadi menimbulkan perpecahan, bukannya persatuan di antara golongan masyarakat Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Husnul Khotimah. Ya, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat merupakan makna demokratis atau musyawarah. Masyarakat Indonesia diarahkan menjadi manusia yang bijaksana dalam menentukan suatu keputusan secara bersama dengan kesepakatan bersama, baik di kehidupan masyarakat
berbangsa maupun bernegara. Dengan demikian, ukuran kesepakatan adalah ukuran masyarakat secara mayoritas demi kepentingan umum atau bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila keempat merupakan makna demokratis atau musyawarah. Masyarakat Indonesia diarahkan menjadi manusia yang bijaksana dalam menentukan suatu keputusan secara bersama dengan kesepakatan bersama baik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan demikian, ukuran kesepakatan adalah ukuran masyarakat secara mayoritas demi kepentingan umum atau bersama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Syairul Masyur. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat sila kelima merupakan makna adil. Pengertian adil yang dimaksud adalah adil bagi kepentingan umum. Sila kelima berkaitan dengan keempat sila sebelumnya, sehingga makna adil tidak diartikan adil menurut tiap individu, karena sifatnya relatif dan berbeda-beda makna antar satu individu dengan individu lainnya. Dengan demikian ukuran untuk menentukan makna adil adalah adil bagi kepentingan masyarakat secara luas. Jika perilaku LGBT dianggap sebagai perilaku yang menyimpang dan mengganggu tatanan sosial di masyarakat, maka fenomena LGBT bertentangan dengan sila kelima. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang terakhir kesimpulan, fenomena LGBT di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga peran Pancasila adalah sebagai filter untuk menolak segala bentuk legalisasi bagi kaum LGBT di Indonesia, termasuk pemerintah Indonesia wajib menolak untuk mengesahkan regulasi mengenai perkawinan sesama jenis. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.